Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Soul Land episode 244 yang dimana menceritakan Tangsan para anggota Shrek akan menuju Pulau Dewa Laut. Sudah kita ketahui Tangsan berniat menjadi sang dewa. Nah gimana alur ceritanya, langsung aja kita gasken. Di awal episode ini kita diperlihatkan Tangsan telah berpamitan dengan Raja Xiu Beng dan para ketua untuk pergi ke Pulau Dewa Laut. Tangsan pun mengajak para anggota Shrek untuk pergi ke Pulau Dewa Laut karena Tangsan masih membutuhkan para anggota Shrek untuk melewati dua ujian Dewa Laut yang tersisa. Scene pun berpindah kepada Tangsan dan para anggota Shrek. Mereka telah melakukan perjalanan menuju Pulau Dewa Laut. Dalam perjalanan itu ternyata Tangisan mengatakan kepada para anggota Shrek bahwa dia dan Xiao Wu akan pergi ke hutan besar Stardo terlebih dahulu. Aku akan melengkapi cincin roh Palu Hausianku. Aku masih kurang 5 cincin roh. Tangsan pun memerintahkan para anggota Shrek untuk pergi terlebih dahulu ke Pulau Dewa Laut, nanti dia akan menyusul dengan Xiao Wu. Pada akhirnya Tangsan dan para anggota Shrek pun mereka berpisah di tengah jalan. Karena Tangsan akan mencari cincin roh Palu Hautian yang masih kurang 5. Tangsan Xiao Wu pun segera bergegas menuju hutan besar Stardo. Satu hari pun telah berlalu Tangsan menuju hutan besar Stardo. Ternyata Tangsan sudah berada di tengah-tengah hutan besar Stardo. Tangsan pun langsung mengeluarkan domain Kaisar Biru Perak untuk mendeteksi para hewan roh yang berada di hutan besar Stardo ini. Dengan seketika rumput Kaisar Biru Perak pun langsung menyebar ke semua area hutan besar Stardo ini. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xian Daoliu, yang dimana di episode sebelumnya Qian Daoliu dia telah berkorban untuk Qian Rensu dan dia pun telah tewas untuk membuka gerbang Dewa Malaikat. Sebelum kematiannya dia berpesan, jika suatu saat bertemu Doulo yang bernama Tang Chen, kalahkan dia untuk kakek. Qian Rensu pun terus menangis akibat kepergian kakeknya ini, namun Qian Rensu terus menguatkan dirinya. Karena dia telah berjanji kepada kakeknya untuk menjadi Dewa Malaikat, Qian Rensu berjanji akan membuat perdamaian di benua Dolo ini. Kini Qian Rensu dipenuhi cahaya emas yang menyala-nyala. Karena masih dalam proses ujian ke-9, dalam proses terakhir ini, Qian Rensu melihat apa yang dia harus lakukan selanjutnya. Musuh-musuh terbesar dia pun muncul, yang tidak lain dia pun harus menghadapi Bibi Dong, ibunya sendiri. Bagaimanapun dalam hati Qian Rensu sangat membenci ibunya. Dan tidak hanya ibunya, Qian Rensu diperlihatkan musuh yang ingin dikalahkan oleh kakeknya. Itu adalah Tang Chen. Dalam ujian ini, karena Qian Rensu harus menangani ketakutan-ketakutan yang ada di dalam dirinya, dan tentu saja ketakutan yang paling tinggi adalah Tangsan, musuh terbesarnya, dan juga orang yang dia cintai. Mengalahkan musuh yang adalah orang yang kita cintai itu paling sulit. Namun Qian Rensu terus menguatkan dirinya. Dan bagaimanapun dia telah berjanji kepada kakeknya, dia akan menjadi Dewa Malaikat dan akan menjadi penolong bagi benua Doulo ini. Pada akhirnya bayangan kakeknya pun muncul dan menguatkan Qian Rensu, yang membuat Qian Rensu mampu menangani ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hatinya. Dan akhirnya Qian Rensu berhasil menembus level 100. Qian Rensu dipenuhi oleh cahaya emas. Namun terlihat raut muka Qian Rensu menjadi sangat tua, berumur 30 tahun. Namun itu tidak berlangsung lama, dengan sekejap, wajah Qian Rensu yang sangat tua berubah menjadi sangat muda. Sekarang wajah Qian Rensu berumur 19 tahun dengan hawa kedewaan. Karena sekarang Qian Rensu berhasil menembus level 100, dan menjadi sang Dewa Malaikat, Qian Rensu mengatakan, "Kakek, sekarang aku tak berhasil menembus level 100 dan menjadi sang dewa. Pasti aku akan melakukan apa yang diperintahkan." Setelah itu Qian Rensu keluar dari alam para dewa, dan Qian Rensu pun mengeluarkan cahaya emas dari Dewa Malaikat, yang membuat semua orang yang ada di Istana Spirit Hall dan kota-kota, mereka sangat kaget dengan kemunculan cahaya emas yang sangat terang, layaknya matahari. Mereka semua tidak tahu cahaya apakah ini. Cerita pun berpindah kepada Tangsan, yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya. Tangsan berpisah dengan para anggota Shrek, karena Tangsan akan mencari cincin roh Palu Hautian yang masih kurang 5. Tangsan pun masih berjalan di hutan besar Stardo, dia mencari hewan roh. Ketika sedang berjalan di hutan besar Stardo, tiba-tiba di dahi Tangsan, segitiga Dewa Laut merasakan panas yang sangat luar biasa, dan menarik pandangan Tangsan ke satu arah.
Tang San pun sangat kebingungan mengapa dahinya sangat panas. Tang San pun langsung menelusuri arah tersebut, dan Tang San pun langsung terbang ke atas langit. Dan tiba-tiba Tang San sangat kaget dia melihat roh serapin raksasa yang mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Tang San melihat raksasa itu menutupi segalanya, langit benua Doulo ini, dan akibat pancaran kekuatan raksasa itu, membuat trisula yang ada di dahi Tang San pun semakin panas. Tang San pun menyadari bahwa sosok raksasa itu muncul dari arah istana Spirit Hall, dan Tang San merasakan pancaran kekuatan dari roh raksasa tersebut, mirip dengan milik Qian Rensu. Namun Tang San kebingungan, tidak mungkin Qian Rensu memiliki kekuatan dahsyat ini, karena di pertemuannya terakhir Tang San tahu bagaimanakah kekuatan Qian Rensu. Karena kekuatan yang sekarang Tang San rasakan melebihi Bos Saisi ataupun kakek buyutnya. Tang San berpikir, apakah ini jangan-jangan kekuatan dari Qian Dauliu? Bisakah manusia memiliki kekuatan dahsyat ini? Sepanjang hidupku aku baru merasakan kekuatan melebihi manusia. Setelah merasakan kekuatan dahsyat itu, Tang San pun langsung mengajak Xiao Wu untuk segera bergegas mencari cincin roh. Karena Tang San yang akan melakukan ujian pewarisan Dewa Laut, dia harus melengkapi cincin roh Palu Hautian. Sekarang Tang San baru memiliki 3 cincin roh Palu Hautian, masih kurang 5. Dan setelah perjalanan Tang San mencari cincin roh ini, Tang San pun akan melawan hewan roh 1 juta tahun. Seperti apa yang dikatakan oleh Bos Saisi, cerita kembali kepada Tang San, yang masih kesulitan mencari cincin roh yang cocok, dan ditambah lagi banyak hewan yang masih berusia ratusan tahun, sangat sulit menemukan hewan roh puluhan ribu tahun, karena mungkin hewan roh paling tua di hutan ini adalah Daming dan Erming. Jadi sekarang di hutan besar ini tidak ada hewan roh 100.000 tahun lagi. Tang San pun mengingat pertama kalinya datang ke hutan besar Stardo ini, dia mendapatkan cincin roh dari laba-laba berwajah manusia, dan pada saat itu Tang San pun sangat kewalahan menghadapinya. Namun sekarang Tang San yang telah berkekuatan tingkat Doulo, tak ada satu hewan roh pun yang ditakuti oleh Tang San. Tang San kembali ke hutan Stardo ini sangat bahagia, karena ini tempat Xiao Wu lahir. Xiao Wu telah hidup di sini selama 100.000 tahun. Tang San langsung memegang tangan Xiao Wu. Xiao Wu, aku pasti akan melindungimu sekarang bagaimanapun. Aku tak akan membiarkan satu orang menyakitimu. Namun ketika Tang San berbicara dengan Xiao Wu, ada yang menyerang Tang San dan Xiao Wu.小雪，你一定要牢记使命，做这片大陆的守护者。爷爷，我一定会的。为了这片大陆，绝对不能倒下。武魂殿的使命